Oke, untuk Kevin, how is your program Kevin? Aman? Bisa berjalan dengan baik kemarin? Apakah ada yang error? Kalau ada yang error, kita coba cek. Halo, Kevin? Apakah programnya aman kemarin? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan program yang kemarin kita sudah buat? M5L6. Sekarang kita masuk ke yang pertemuan kedua ya, part 2-nya. Oke, what's your problem? Do you have any problem with your program? Ada error? Hold on, oke. Nah, sembari Kevin memeriksa, Mister akan coba tunjukkan kembali terkait dengan program terakhir kita ya. Kemarin kita sudah menyusun program untuk shooter gamenya itu sudah sampai ke kontrol pemain sama menampilkan musuh ya kalau nggak salah ya. Nothing wrong. Okay, good, nice. Do you have any question about your program? Do you have any some line code that you didn't understand maybe? Is it clear for you? Kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu. Game Shooter Implementation. Oke, berarti mungkin gak ada pertanyaan ya. Kalau gak ada pertanyaan, sembari menunggu teman-temannya, Mister akan coba menunjukkan terkait dengan target kita pada malam hari ini. Kita coba ganti share screen dulu, Mister. Entire screen. Nah, di sini kita nanti akan membuat rencana selanjutnya terkait dengan planning yang kedepannya di hari ini. Jadi yang kemarin udah kita buat ini ya, yang Mister Checklist warna hijau. Nah, nanti kita akan coba buat grup enemy, kemudian buat pergerakan musuhnya yang kemarin juga sudah sempat kita bahas. Karena kebetulan Fatan kemarin nanya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit. Pak. Yep. Oke, halo Fatan. Bapak saya suruh. Oke. Lesnya yang lain gimana tuh? Katanya bentrok sama les. Gimana? Aman? Apa Pak? Katanya Fatan tadi kalau nggak salah ada bentrok dengan les yang satunya lagi. Ya Pak. Tapi bapak saya suruh join aja langsung izin live. Oh gitu. Oke, siap. Oke, selamat bergabung ya Fatan, Deo, sama Ezra. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini code kita kemarin? Terkait dengan code kita yang kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih error code-nya sebelum kita lanjut nih? Oke, Mister balik lagi ke code-nya ini. Kita nanti akan melanjutkan code kita. Ada 4 tahapan ya yang akan kita coba buat di sini. Mister akan coba copy saja. Nanti silakan ditambahkan di bagian perencanaannya ya. Yang di bagian pertama. Mister akan coba kopas di sini. Ditambahkan untuk perencanaan selanjutnya. Kita nanti tinggal fokus ke bagian implementasi code-nya dan bagaimana alur yang akan kita kerjakan seperti apa.
Itu nanti silakan coba dilengkapi di bagian Pygame shooter planningnya di nomor 4. Nomor 4 yang di poin kedua, level yang kedua. Yang kedua ini ya, yang di sini. Nah, sedikit mengingatkan, kemarin Mister sudah menunjukkan terkait dengan alurnya ya. Alurnya bagaimana kita menyusun si play shooter game ini. Oke, nah kemarin kita udah masuk ke dalam sprite, tapi sprite-nya masih terbatas di player sama background saja ya di bagian ininya, di bagian tampilannya. Kemudian musiknya, terus masih ke bagian background musik, belum ke sound effect. Statistiknya belum ada. Sprite movement-nya juga kemarin masih sebatas player. Nah, tinggal nanti kita akan coba masuk ke bagian enemy-nya di pertemuan pada malam hari ini. Kemudian sprite collision-nya belum, winning and losing condition juga belum. Paling nanti ada sedikit statistik ya di bagian ini. Nah, ini statistiknya, tapi dia sebagian saja. Karena nanti kita akan fokusnya lebih ke arah enemy-nya dulu. Enemy-nya pergerakannya secara defaultnya seperti apa. Kemudian statistiknya munculin saja gambarnya, tulisan terkait dengan enemy yang berhasil lolos dari tembakan kita, atau yang satunya lagi misalnya kena tembakan kita, tapi masih belum bisa counter ya, belum bisa counter, hanya menampilkan tulisannya saja. Oke, jadi seperti yang disampaikan yang di bagian kedua ini, kita akan buat keempat bab. Nah, sekarang kita masuk ke yang di bagian kelima, masuk ke dalam implementasi code-nya. Oke, terakhir kita masuk ke bagian yang main ya. Kemarin kita pakai yang code di main ini ya. Oke. Terakhir kemarin kita masuk ke bagian control player, menampilkan background sama musik kalau tidak salah. Oh, apa ini? Kok ada sprite group? Oh, sebentar. Belum Mister hapus. Adakah yang lainnya yang belum terhapus? Oke, udah aman. Kita kemarin belum menampilkan musuh. Suaranya ada background musiknya udah muncul, gambarnya juga sudah oke, jalan semuanya, kontrolnya juga udah oke. Tinggal sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang kedua, yang hari kedua, day 2. Ini Mister coba tutup dulu. Ada pertama itu adalah kita buat enemy class-nya. Kemarin kita nggak pakai enemy class ya, masih belum dipakai, tapi sudah kita sediakan nih di sini. Diambil dari code yang sebelumnya yang ada di game maze-nya. Kemudian nanti kita akan coba memprogram automatic movement-nya yang kemarin juga sudah kita sedikit bahas, yang ditanyakan oleh Fatan kemarin, gimana tuh Mister kalau misalnya si UFO-nya bergerak ke bawah kemudian dia random. Kemudian yang kedua, create group sprite-nya. Ini nanti ada dua cara. Mister akan tunjukkan cara yang pertama adalah cara konvensional, yang kedua adalah cara menggunakan modul sprite-nya sendiri. Jadi di modul Pygame ini ada modul sprite. Di modul Pygame ini ada modul sprite. Di mana di modul sprite itu ada kelas yang namanya group. Nah, itu kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan untuk lebih mengefisiensikan code kita. Jadi kita nggak ribet lagi untuk mendefinisikan kalau kita dengan menggunakan cara konvensional. Kemudian nanti dia akan muncul 5 enemy, ya kan, secara umum. Kemudian di 5 enemy itu mempunyai speed yang berbeda-beda ya. Kalau ini kebetulan contohnya yang 2 ini, yang 3 ini punya speed yang sama nih ya. Kita akan coba random atau kita define aja, kita buat beda-beda. Kemudian nanti ketika dia udah ada di bawah, dia akan dikirim ke atas lagi secara random, kanan kirinya. Setelah itu kita menampilkan tulisan ini. Ini tulisannya apa sih itu? Oh, hit dan miss. Jadi kayak gitu aja ya, dibuat hit kalau dia berhasil kita tembak, satunya lagi miss kalau dia ternyata berhasil menyentuh ke bagian bawahnya si layar kita. Nah, kalau menyentuh sini dia langsung 3, tuh kan ada 3. 4, dia akan nambah terus. Jadi counternya masih hanya yang di bagian miss-nya saja. Hit-nya masih belum.
Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dengan prosesnya dan alur algoritmanya? Atau ada yang masih, wih bentar, oh bentar, belum ada yang ditulis ya, belum ada yang di chat. Oke, Jona Al-Fatih, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Farhan, assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Ada yang mau ditanyakan dulu? Salam Ustaz. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke next stepnya? Yang kemarin kita masih menggunakan pelajaran yang sama ya, seperti di maze gamenya ya. Kita hanya memodifikasi. Sekarang pun juga mirip, kurang lebih sama sebagian besar, tapi nanti kita akan coba belajar hal baru terkait dengan grup yang ada di Sprite. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terkait dengan code-nya ini? Semuanya udah bisa berjalan semua ya? Sekali lagi Mister akan tunjukkan terakhir posisi kita. Terakhir di posisi kita ini yang sudah selesai adalah running gamenya masih dalam bentuk playernya bisa bergerak kanan kiri saja. Kemudian masih muncul tampilan space biasa di backgroundnya, belum ada musuh dan hanya ada background musik saja, belum ada efek-efek sound sama sekali. Yang lainnya apa sudah seperti ini semua? Yang belum seperti ini coba raise hand, atau yang masih error coba raise hand. Gak ada yang raise hand ya, clear ya. Oke, kalau clear kita akan coba mulai masuk ke dalam pembahasan kita selanjutnya. Sebelum itu Mister akan masuk ke bagian materi dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam part 2-nya ya, di shooter game-nya. Oh. Fatan udah munculin enemy. Oke, good. Nanti coba Fatan ini ya. Tunjukkan ke teman-teman semuanya. Nggak apa, satu biji. Kita mulai dari bawah ya, dari kecil dulu. Satu biji dulu, satu musuh ini kita buat dia sesempurna mungkin, maksudnya sesuai dengan kondisinya, yang dia bisa bergerak, bisa ngerandom naik ke atas. Nanti untuk yang lainnya tinggal kita ikutin aja bentuk code-nya sama. Nah, nanti ada dua cara. Mister akan tunjukkan cara konvensional, satunya lagi cara pakai grup yang dengan menggunakan kelas grup, modulnya modul Sprite. Masih ada di dalam modul Pygame ya. Jadi di modul Pygame itu ada banyak modul. Oke, tadi mana? Oh, sini. Oke, di project ini kita akan menampilkan kurang lebih seperti ini. Tapi dia nanti belum sampai ke you lose, you win dan sebagainya, belum bisa sampai nembak, sama seperti yang tadi Mister sampaikan. Kemudian dia hanya ada counter untuk miss-nya saja. Crash. Coba di ini dulu, diamankan dulu. Deo. Kita masih belum masuk ke bagian ini, ke bagian code-nya. Coba diamankan dulu. Kenapa kok bisa crash, Deo? Dulu sih. Di sini dia nge-freeze nih gambarnya. Oke, ini lagi ya, coba kalau misalnya butuh di relogin lagi, restart lagi, di restart dulu aja. Yap, kalau misalnya mau di restart dulu nggak apa, di restart dulu. Kita akan coba belajar di ini. Mister akan menyampaikan materi sebentar. Nah, di sini kita udah membuat yang kontrol movementnya si player, kemudian enemy-nya juga dia sudah masuk ke dalam. Nantinya di bagian pada malam hari ini dia akan bergerak secara otomatis ke bawah. Ini yang kemarin udah kita kerjakan, dan sekarang ini yang akan kita kerjakan. Flow-nya, enemy-nya, kemudian ada lost enemy-nya, kemudian satunya lagi yang terkait dengan enemy yang muncul secara otomatis dan bergerak ke bawah. Oke. Nah, ini beberapa hal yang harus teman-teman pahami ya. Jadi kita membuatnya seperti ini alurnya. Jadi dapetin dulu algoritmanya, baru kita akan implement code-nya. Dia move down automatically, kemudian dia mencoba untuk melewati playernya sampai ke bawah, dia akan dikirim lagi ke atas. Tapi dia hitungan miss-nya, counternya akan naik. Nah, untuk yang ditembak oleh si peluru nanti kita akan coba di minggu 2 ya, minggu 2 berarti ya, minggu ketiga di hari ketiganya. Nah, ini nanti jadi hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Dia bisa nembak dan sebagainya. Oke, nah ini
terkait dengan grup yang sprite tadi. Jadi kita akan buat sprite-nya itu ke dalam bentuk grup sehingga nanti kita bisa langsung membuatnya dengan menggunakan for untuk cara konvensionalnya. Atau kalau yang cara dengan menggunakan pemanfaatan objek yang ada di Pygame, kita bisa gunakan namanya modul sprite dengan pakai kelas group sebagai kelas bantuan kita. Nah, ini yang tadi Mister copy, silakan dilengkapi dulu ya, dilengkapi dulu ke bagian planningnya. Ada 4 hal ini. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal langsung copy di bagian chatnya, kemudian dimasukkan ke bagian planningnya supaya kita gak terlalu lama untuk masukin ininya, tulisan untuk grup-grupnya. Oke, sekarang kita akan coba langsung masuk ke ini ya, ke code-nya ya. Sekalian kita akan mereview beberapa code yang sudah kita buat. Oke, ini beberapa hal yang perlu kita tambahkan di sini ya. Ada enemy yang nantinya akan menjadi tambahan. Kemarin kita sudah buat yang di playground player. Oke, ini kita akan coba langsung bahas ke code-nya. Mister akan pindah ke code-nya. Nah, di sini kita sudah mempunyai kelas parent-nya yang namanya GameSprite. GameSprite ini menjadi parent dari beberapa kelas yang nanti kita akan turunkan. Yang pertama player yang kemarin kita udah pakai. Dan GameSprite ini belum inheritance terhadap objek apapun ya. Dia benar-benar murni hanya kelas biasa, belum inheritance sama sekali. Nah, sekarang nanti kita akan coba buat di bagian enemy-nya, di mana enemy-nya ini juga inheritance-nya dari si GameSprite-nya. Baru kita belum ngapa-ngapain terkait dengan game enemy-nya. Ini masih Mr. Comment. Jadi ini nanti kita akan buat dia bergerak ke bawah. Muncul di bagian atas, kemudian dia turun dan dia akan random untuk menuju ke atas. Nah, pada saat minggu kemarin kita juga sudah membuat size-nya, membuat judulnya. Kemudian ini untuk bagian sound-nya, musiknya. Ini inisiasi playernya dan sebagainya. Enemy-nya masih belum kita pakai, masih kita komen. Kemarin sempat kita demonstrasikan, tapi belum kita selesaikan secara penuh. Kemudian selanjutnya ada di bagian while loop-nya seperti ini. Jadi yang di bagian pertama for ini, Mister akan ingatkan, ini adalah kondisi di mana kita mendapatkan event get quit-nya. Event quit-nya di dalam suatu Pygame, suatu programnya. Ketika kita mendapatkan event ini, kita akan buat gamenya menjadi false. Nah, event ini biasanya dipakai pada saat kita close di bagian window-nya ya, di sebelah pojok kanan atas. Nah, selanjutnya seperti biasa ini hanya menampilkan dan ini update posisi playernya saat kita melakukan kontrol. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang ini ya. Nah, enemy class. Oke, kita langsung masuk ke bagian sini ya. Udah mulai sama nih dengan yang ada di bagian projectnya. Apa ini? What's the answer? Apa pertanyaan dari apa nih? Ngobrolin mbak laptop. Kenapa laptopnya aman? Amerikanium. Oke, kita lanjut ya ke bagian code-nya. Nah, di sini pertama kita akan coba initiate kelasnya. Nah, kita udah mendapatkan kelas yang kemarin yang udah kita buat di kelas maze-nya. Nah, ini kita biarkan seperti ini. Kita gunakan seperti ini. Nanti kita akan coba gunakan kelas apa adanya seperti ini. Kalau memang butuh dimodifikasi, kita akan langsung modifikasi. Jadi ini bentuknya masih sama seperti yang ada di maze. Kalau kita buka di maze, ini yang mainnya punya maze ya. Nah, ini ya, sama persis. Mister belum melakukan modifikasi sama sekali. Oke, ada if yang dia kanan kiri dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau duplicate replikasi kelasnya yang ada di sini. Sekarang ini Mister close dulu supaya nggak bingung. Iya. Oke, sekarang enemy kelasnya udah selesai. Ada size-nya, ada X-nya, posisinya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba munculin dari yang ada di sini. Kira-kira bisa muncul nggak kelasnya, enemy-nya. Nah, sekarang ini Mister akan coba uncomment ya. Kita buka. Kemarin sudah kita define, sempat kita bahas sedikit. Kita load
UFO-nya, kemudian ukurannya kita pakai yang ukuran 65 kali 65. Kemudian size-nya kita buat untuk bagian XY-nya kita buat dia muncul di tengah-tengah. Di tengah-tengah width-nya. Jadi dia muncul di tengah-tengah, kemudian dia munculnya dari atas dengan Y-nya 0. Ingat Y-nya itu, X-nya itu 0,0 ada di pojok kiri atas ya. Oke, setelah itu kita akan coba tampilkan si enemy-nya. Kita tampilkan dulu dengan menggunakan metode reset, di mana reset ini sudah merupakan metode yang ada di parent-nya. Jadi ini inheritance method ya dari parent-nya. Gak ada di enemy-nya tapi ada di bagian game sprite-nya. Oke, tadi masih mana? Nah ini. Nah setelah itu baru kita akan coba buat yang enemy update-nya. Enemy update-nya ini untuk yang pergerakannya. Jadi di sini automatic movement-nya kita buat dengan menggunakan metode update. Ini Mister coba matiin dulu biar jelas. Oke. Nah, terminalnya udah mati. Jadi kita gunakan enemy update. Nah, sekarang enemy update-nya nih kita sesuaikan. Kalau di contoh sini munculnya enemy-nya itu dari atas, kemudian dia turun ya. Nah, kalau yang kita punya ini kemarin kita masih left right, kanan dan kiri. Nah, jadi ini udah nggak kita pakai lagi ya. Nah, sekarang yang kemarin sempat kita demonstrasikan, kita buka lagi. Nah, sekarang Mister akan coba jelaskan lagi. Ini Mister hapus aja biar nggak bingung. Sekarang Mister akan hapus sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan membuat Y-nya berarti bergerak ya dari atas menuju ke bawah. Pergerakan itu akan meningkatkan nilai Y-nya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya untuk dia menuju ke bawah. Beda dengan yang scratch atau turtle itu dia semakin ke bawah dia semakin negatif. Nah, kalau ini enggak, dia akan positif. Kemudian nilai rek Y-nya ini kita akan bandingkan dengan posisi batas bawahnya dengan menggunakan perintah ini self rek Y apakah lebih besar daripada size 1. Masih ingat ya, size 1 ini merupakan height-nya dari si layar kita. Jadi ini W, H. Jadi size 1 yang kita ambil berarti 500 ya. Kalau dia lebih besar daripada 500 maka dia suruh pindah ke atas lagi, reset Y-nya jadi 0, kirim dia ke atas, kemudian posisikan random integernya sebagai penentu dari posisi X-nya. Posisi X-nya ya, posisi X-nya mulai dari 0 dari kiri sampai ke kanan. Posisi kanan tapi dia kanannya nggak sampai keluar batas. Oke ya, nggak sampai keluar batas tapi dia posisinya pas seperti di sprite-nya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu yang sudah kita kerjakan kemarin? Mister coba jelaskan lagi. Udah clear ya? Nah sekarang kita coba lagi ya, kita coba running lagi. Ini FPS-nya Mister balikkan lagi ke 60. Tadi cepat banget pergerakannya, kurang smooth. Oke, nah jadi sekarang bentuknya kayak gini ya. Dia akan sudah mulai random. Sampai sini ada yang ada yang mengalami error atau kendala nggak? Sampai dia musuhnya bergerak ke bawah kemudian dia pindah ke atas secara random. Sampai sini aman semuanya? Coba Mister ganti dulu. Stop share, Mister ganti untuk ke window-nya saja. Sembari Mister cek dulu apakah ada pertanyaan. Apa ini? Kita bahas apa ini? Algoritmik from Rusia. Ya benar, algoritmik dari Rusia ya. Aduh, komunis. Kenapa kok jadi komunis? Oke, where do I code it? Oke, yang mana yang belum di code? Bagian Kevin. Tambahannya, Mister akan coba balik ke sini. Ini kelasnya nih. Kelasnya ini kita tambahannya. Kemudian dia masih menggunakan yang kemarin untuk yang konstruktornya. Masih belum Mister rubah konstruktornya. Direction-nya pun juga masih ada. Mister hanya memodifikasi di bagian update-nya.
Jadi pertama ini Kevin, kita buat kelas enemy-nya. Ini update-nya adalah kondisi yang sekarang kita butuhkan, yaitu dia turun secara bertahap dengan kecepatan 2. Kemudian setelah itu di-initiate ke bagian baris ke-41. Ya, baris ke-41. Jadi ini yang Mister modifikasi tadi. Kemudian baris 41. Terus setelah itu ditampilkan di bagian loop gamenya, enemy reset dan update-nya di bagian bawah. Oke, sampai sini coba dicek dulu semuanya, apakah sudah bisa jalan. Jona, Fatih, Deo, Farhan, Fatan. Yap, Jona, Kevin, Ezra. Oh, oke, yang mana nih? Kevin, update-nya. Oh, oke, wait. Update-nya. Mister akan ke atas dulu. Ini ya di bagian baris ke-25 ya, Kevin ya. Mulai baris ke-25. Ups. Saya akan coba diketikkan dulu. Yang lainnya gimana? Apakah ada kendala? Spawn random itu kan Pak? Kenapa? Itu ya spawn random itu kan Pak? Kontrol apa? Yang itu yang ditambahkan dev update. Oh iya, untuk yang kontrol automatically-nya, yang di bagian dev update-nya. Itu yang maksud saya. Itu yang maksud saya punya 1 biji. Oh, oke. Sip. Nanti coba di ini ya. Setelah ini coba Fatan buat untuk yang kedua dengan menggunakan code yang sudah ada. Coba lanjutkan untuk yang kedua dan ketiganya. Gimana? Ya, itu nyalin aja kan Pak? Nyalin aja. Kebayang tapi udah nyoba belum? Saya sudah kebayang Pak. Sudah kebayang. Nah, sekarang coba Fatan, ini sebelum Mister masuk ke bagian situnya, coba Fatan di bagian code-nya gunakan cara looping untuk membuat si enemy-nya itu bergerak secara bersamaan di bagian while loop-nya. Kan kalau tadi kan konsepnya tinggal copy tuh, berarti kan lu kurang lebih bentuk kodenya sama. Nah, gimana caranya supaya dia dengan menggunakan looping, kita nggak define satu-satu. Kalau yang tadi, sorry. Ini ada yang lagi masih ngetik ya. Kalau yang dengan menggunakan contohnya yang tadi Fatan bilang, tinggal copy saja, berarti kan kita nanti akan berjejer nih, enemy 1, enemy 2, enemy 3 gitu kan. Gimana caranya biar itu nggak pakai berjejer enemy 1, enemy 2, enemy 3-nya. Kira-kira nanti dapat bayangan nggak Fatannya? Nanti kita akan cobain juga bahas. Oke, untuk yang kelasnya udah clear ya untuk Kevin. Selanjutnya jangan lupa di-initiate di baris ke-41 dan nanti ditampilkan di bagian while loop gamenya, enemy resetnya. Mana yang lainnya? Udah clear? Selain punya Kevin, enemy reset ya, jangan lupa ditampilin ya dengan menggunakan enemy resetnya. Kalau untuk mengupdate posisinya si enemy, kita gunakan enemy update. Nah, setelah ini coba gini aja, sebelum masuk ke bagian enemy lebih jauh lagi, kita pilih yang ini dulu aja ya, yang nampilin dulu. Kita akan coba lanjutin ke bagian fontnya supaya nanti kebayang semuanya. Setelah kita selesai untuk menampilkan di bagian while loop-nya, baru nanti kita akan coba edit di bagian pergerakan secara grup di bagian enemy-nya. Kalau yang di bagian fontnya bisa dilanjutin yang Fatan? Bisa mau nyoba untuk ini screencast supaya nanti Mister bisa lihat Fatan dan teman-temannya juga bisa mengoding bareng. Nah,
Coba lihat Dio. Ada masalah apa di bagian code-nya? Ada masalahkah yang lainnya? Kalau ada masalah bisa screencast supaya Mister bisa lihat. Yang Ezra sudah aman? Sudah muncul satu ya, dan dia bergerak ke bawah. Oke, Kevin. Wait. Ini masih munculin satu enemy nih ya. Nanti konsep berikutnya sama. Oke, if not inactive, enemy reset. Yes. Oke, ini pakai inactive ya, langsung dipakai inactive-nya. Boleh. Tapi di bagian back resetnya di bagian bawah yang baris ke-68 itu dihapus aja ya, supaya nanti nggak double-double Kevin. Back reset baris 68, baris 69 player resetnya juga dihapus. Kemudian player update-nya dimasukkan ke dalam if not inactive. Itu kan player update-nya masih di tab sekali masuk, biar saya dia masuk ke dalam inactive. Oke, disable update-nya udah benar, clock tick-nya udah oke di situ. Sip. Ke bagian bawahnya apakah ada code lagi? Nah, tambah lagi sama enemy update ya. Oke, good. Bagian bawahnya oke, udah nggak ada lagi. Sekarang coba di running Kevin, apakah sudah bisa berjalan dengan baik? Randinnya belum di define. Apa randin kita gunakan modul apa? Masih ingat kan? Apa yang harus kita impor kalau kita mau menggunakan fungsi randin? Hah? Masa udah bisa? Randinnya tapi belum di define tadi. Udah di define belum, Kevin? Coba cek dulu. Beneran jalan? Kan randinnya tadi katanya belum di define tuh, error di bawah. Randin itu yang di atas, yang di bagian fungsi update. Coba scroll ke atas, di fungsi update itu ada fungsi randin. Dia menggunakan, nah ini nih, randin is not defined. Name randin is not defined. Berarti ada belum jalan ini. Ke atas coba. Ke atas. Nah, itu di bagian baris 32 ada fungsi randin kan? Nah, fungsi randin itu didapat dari modul apa? Dari modul apa? Jadi harus diimpor ya. Oke. Good. Jangan lupa diimpor. Kalau udah diimpor baru bisa jalan. Kalau yang tadi jalan pas pertama doang, pas nanti udah nyampe bawah dia error. Karena dia nggak bisa naik ke atas lagi buat randomnya. Gimana? Udah clear? Udah bisa naik lagi ke atas dan dia munculin random. Oke, mantap. Oke, yang lainnya gimana? Clear? Jona, Fatih, Deo, Farhan, Ezra. Fatan bisa melanjutkan yang kasus untuk memunculkan ininya, statistiknya. Oh, tunggu lagi dicoba. Oke. Habis ini coba Fatan lanjutin yang bagian munculin statistiknya. Tulisan yang tadi hit sama miss. Munculin aja. Nanti kita akan coba bahas untuk counternya barengan sama yang muncul bagian enemy-nya yang secara grup. Karena nanti itu pengaruhnya sama, hubungannya sama enemy. Oke, yang lainnya itu statistik ya Pak? Ya, yang statistik aja munculin. Munculin teks saja tanpa value. Iya, tanpa value. Bentuknya sama kayak yang tulisan tadi ya, hit, miss. Hitnya .20, missnya .20 gitu dulu. Dimunculin di. Oke Pak. Saya coba ya Pak. Oke. Coba di ini bisa di yang itu kan. Screencast supaya nanti bisa di itu kan kode sebelumnya kan Pak. Bisa pakai kode sebelumnya aja kita. Kecap. Yap. Kita pakai kode sebelumnya aja dulu. Nanti coba screencast ya supaya kita bisa lihat bareng. Kita spotlight dulu. Oke, Mister udah spotlight. Nah, silakan coba dilanjutkan untuk yang bagian statistiknya dulu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sebagai referensi juga. Fatan akan mencoba untuk mengerjakan yang bagian statistiknya. Kita bisa ambil yang dari di miss ya. Miss kemarin kita juga sudah membuat
menampilkan font yang tulisannya you win sama you lose kan. Nah sekarang fontnya itu ada dua kalau yang di sini. Ada yang dia menampilkan statistiknya sebelah pojok kiri atas, sama satunya lagi nanti ada yang you win sama you lose ketika dia nanti udah masuk ke bagian winning sama lose conditionnya di minggu keempat. Nah sekarang kita menampilkan statistiknya dulu, tulisan statistiknya aja. Kita bisa gunakan fungsi font ya. Fungsi fontnya kita bisa gunakan untuk kita masukkan ke dalam statistiknya. Yang lainnya, yang sebelum ke ini, yang tadi musuhnya pergi ke bawah dan dia random muncul ke atas, pada sudah clear semua belum? Dio gimana? Udah berhasil? Fatih, Jona, dan Farhan sama Ezra sudah berhasil belum? Yap, copy aja dari itu yang di baris 94 sampai 96. Masukkan ke gamenya kita. Loading, oke. Kok lama loadingnya dia? Hit sama miss ya, tulisannya hit sama miss. Berapa? Hitnya 0, missnya 0. Untuk sementara tulisannya kita set seperti itu dulu. Karena nanti counternya nanti kita akan buat bersama dengan yang I don't know. Coba Mister bisa lihat yang punya Deo. Screencast dulu Deo. Harusnya loadingnya nggak lama ya. Karena kita nggak terlalu banyak aset yang akan di load. Jadi harusnya nggak terlalu lama. Sebentar ya. Oke, sudah mulai. Mana statistiknya? Belum muncul. Udah dimasukkan ke dalam game loopnya. Oke, Deo. Jadi Fatan ini ceritanya mau buat statistiknya ya teman-teman ya. Jadi mau buat statistiknya. Oke, sebentar. Juga masih belum bisa masuk punya Dio nih. Bisa masuk ke Dio nih. Ada error nggak Dio di tempat Dio itu? Nggak ada error ya, tapi ya. Coba di abort dulu, di Ctrl C di bagian terminalnya, kemudian di running ulang lagi. Harusnya nggak lama sih, karena kita asetnya dikit. Coba di Ctrl C, jadi di bagian terminalnya diklik, habis itu di Ctrl C atau di kill aja terminalnya supaya nanti dia ngelut ulang lagi. Nanti dia coba running ulang lagi. Ini kan masih aktif, masih jalan. Oke, gimana Fatan? Woi, hitnya udah muncul.
Sesuaikan ya posisinya, sesuai yang di sebelah pojok kiri atas, satunya lagi miss. Ukurannya bebas. Sesuaikan aja. Kalau Mister pakai angka 36 paling 32 apa 36 gitu. Untuk fontnya 30-an lah. Kayak cukup. Oke, udah muncul tuh hitnya ya. Untuk yang Deo gimana nih Deo? Kok Mister nggak bisa masuk yang di bagian Deo ya? Coba Mister masuk di bagian. Waduh, kok nge-lag gitu? Oke, coba ditunggu dulu ya di bagian lag-nya. Atau kalau enggak coba dibuka lagi, ditutup lagi VS Code-nya. Siapa tahu karena VS Code-nya mungkin sedang lelah. Ditutup lagi, kemudian dibuka lagi supaya nanti harapannya bisa kembali normal. Harusnya nggak lama ya. Ini bentar aja karena load-nya nggak terlalu banyak. Nah, oke, hit sama miss-nya udah muncul. Oke, kurang lebih kayak gini ya, teman-teman ya. Kita bisa gunakan code yang sudah ada di sebelah di tempatnya miss tadi di bagian baris ke 90-an ya kalau nggak salah. Kita tinggal replika aja, kemudian kita masukkan ke bagian ininya, ke bagian gaming loop-nya. Ini FPS-nya masih tinggi kayaknya nih. Kecepatan nggak tuh Kafatan? Oke, kira-kira seperti ini ya. Yang sudah ditunjukkan Fatan udah bener nih, udah oke. Jadi hit sama miss-nya udah muncul, kemudian ada si player sama si enemy-nya juga sudah berjalan semuanya. Kontrol untuk bagian si enemy-nya juga udah otomatis. Jadi kalau kita lihat di sini punya Fatan tadi mana code-nya? Code-nya mirip seperti yang di miss ya. Seperti yang di miss. Jadi seperti ini, Mister akan coba buka di sini. Kurang lebih sama. Jadi kita ganti di bagian win-nya jadi hit. Kemudian yang ini jadi miss misalnya. Kemudian di sini kita buat hitnya titik 2 0, satunya lagi missnya titik 2 0. Nah, kita buat ini misalnya 30 ya. 30 berapa ya? 32. Kemudian warnanya bebas, mau putih juga boleh. Atau mau warna kayak kemarin kuning sama hijau apa? Kuning sama merah ya kalau nggak salah. Orange sama merah boleh. Ini Mister biarkan aja supaya nanti agak sedikit berwarna. Selanjutnya Mister akan masuk ke bagian menampilkannya ya, menampilkan si ini apa tadi nih? Si fontnya. Nah, untuk menampilkan fontnya kita gunakan komen yang ada di sini nih. Sudah ada juga nih yang udah kita pakai di miss juga. Taruh bagian bawah sini, window bleed-nya kita ganti win-nya jadi hit. Kemudian yang ini juga win-nya jadi hit yang pertama. Kemudian kita buat top left, pojok kiri atas, kan bisa macam-macam ya. Ada top left, ada center, ada right, top right, bottom left dan sebagainya. Untuk yang get track-nya itu punya argumen seperti properti seperti itu. Kemudian kita set misalnya di sini pojok kiri atas ya, berarti X-nya itu 0. Misalnya kita buat mepet, atau jangan terlalu mepet ya, 10 ya. X-nya 10, kemudian Y-nya misalnya yang pertama adalah 20. Apa itu? Kemudian yang kedua adalah bagian belum ada. Aku tadi ada tembak imajinasi. miss. Apa sih maksudnya? Kemudian ini di bagian bawahnya kita buat yang 40. Yes. Siap harus lagi ngelawak. Apa ini? Kenapa Tan? Ada yang mau ditanyain? Bukan kayak gini gamenya. Terusin dulu ya, suaranya feedback soalnya. Pak ngoding bareng sama adiknya nih Fatan nih. Oke, sekarang kita lanjutin. Nah, sekarang ini tadi udah Mr. Define di sini ya. Nah, sekarang kita coba running. Apakah sudah muncul gambarnya? Untuk statistiknya sama seperti punya Fatan.
Nah, udah muncul ya. Sebentar. Mister ganti screencast dulu. Tadi screencastnya Mister masih Fatan. Sekarang Mister ganti yang punya Mister yang entire screen. Oke, sebentar ya. Ganti dulu. Oke, ini. Ganti dulu. Ini Mister akan cobain dulu. Cut aja, kita taruh bawah yang belum dipakai. Taruh bawah sini. Oke. Jadi tadi Mister menambahkan ini ya untuk statistiknya sama ini fontnya. Fontnya ini ada 2. Nah, ini Mister akan coba tambahkan jadi 50 aja biar nggak terlalu rapat. Nah, sekarang Mister akan coba running. Harusnya akan bentuknya kurang lebih mirip ya sama punya Fatan. Nah, ini suaranya gini. Nah, udah muncul semua ya, ada hitnya, ada missnya. Sebentar, suaranya kok kenceng banget ini ya. Mister akan matiin dulu aja ya supaya nggak terlalu berisik. Oke, sampai sini ada yang sudah clear semuanya selain Fatan. Fatan tadi udah nyontoin di depan tadi, udah clear. Show me the code again. Oke, show me the code. Wait, I will switch to window. Stop sharing. Kembali ke windownya. Oke, yang ini. Oke. Ini tadi yang bagian Mister tambah ya, Kevin ya, baris ke-50 sama yang baris 71 untuk menampilkan. Dan ingat ini masih kondisinya statis ya. Kita masih belum buat dia dynamic atau counternya belum aktif. Counter yang akan kita aktifkan nanti adalah counter yang di bagian miss dulu untuk yang malam hari ini. Nanti untuk yang counter hitnya kita akan masuk di minggu depan bersamaan dengan ini apa itu namanya peluru baletnya. Dio gimana Dio kabarnya? Apakah sudah bisa running gamenya? Yang lain Jona, Fatih, Farhan, Ezra, apakah sudah aman? Ya kok nggak bisa? Lah kan belum. Gamenya belum bisa nembak. Oke, yang untuk Deo gimana? Apakah lag-nya masih benar-benar parah? Harusnya nggak nge-lag ya Deo ya. Yang lain Jona, gimana Jona? Aman? Tunggu. Oke, kita akan setia menunggu Deo. Untuk Jona, Farhan, gimana Farhan? Clear? Atau ada yang mau ditanyakan? Kodenya untuk yang terakhir ini Jona aman. Oke. Farhan, Ezra, yang terakhir ini hanya di bagian font itu ya, font sama menampilkan fontnya. Dan ingat, sekali lagi ini masih penampilannya di bagian statiknya. Belum diapa-apain nih, belum ada counternya sama sekali. Nah, nanti kita akan coba review sekalian bagaimana cara menampilkan counter supaya dia juga berimbas ke bagian yang tampilannya di gamenya. Jadi dia akan bergerak juga. Counternya nggak cuma 0 tapi nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Fatih, gimana Fatih? Clear? Semuanya? Halo, Fatih, Farhan, Ezra. Oke, mantap Ezra. Oke, sudah kita bisa lanjutkan. Kevin gimana? Pak, Oh iya. boleh tanya sesuatu Pak. Kenapa? Boleh kemana? Fontnya itu bisa nggak satu fontnya itu berbeda ukurannya? Bisa. Kita define Karena sendiri saya lagi. karena saya mau membuat sesuatu Pak. Boleh.
Tapi itu adalah outline. ya, gak apa-apa. Tapi fontnya dibedain ya. Itu kan fontnya kita pakai dengan variabel yang sama tuh untuk inisiasi objek fontnya. Nah, kalau mau buat Oh, ukurannya beda, pakai fontnya variabel font berbeda. ya misalnya kayak font 1, font 2 gitu boleh. Nanti ukurannya bisa dibedain. Oh, oke Pak. Ah, ah. Ngerti Pak. Oke. Nanti ini saya namai font 1 ya Pak. Oke, boleh. Teman-teman kalau mau Font nambahin 1. sesuatu silakan ya. Aduh, Dio still lag. Kenapa, Dio? Boleh ditambahkan yang lainnya, tulisan yang lainnya boleh. Nggak apa-apa. Misalnya ada ide yang lain. Atau nama teman-teman dimunculin di situ juga boleh. Pojok kanan atas, Farhan, Fatan gitu. Sebagai signature boleh. Fontnya bisa dibuat beda ya, nggak harus mengikuti font yang ada di sini. Kalaupun nanti misalnya dua jenis, kita buatnya jadi 2. Kita buat jadi 2, misalnya ini font 1. Kemudian nanti kita buat misalnya ini contoh lah ya, misalnya ini nama Mister ya, nama, name. Copy aja dulu sini. Misalnya kita mau buat signature. Di pojok kanan atas, font render, nama Lukman Eka. Tik. Kemudian ini ukurannya jadi 50. Dan kita nanti tampilin di window bleed-nya ini menggunakan window bleed sama tetap name. Kasih name juga, get track-nya ini top right. Misalnya dia berarti ukurannya X-nya adalah sebesar size, kita size window-nya ya, size 0, satu lagi size 1. Apakah bisa berhasil muncul? Apakah ada error? Wait, there's no attribute font. Yang mana ini? Yang baris kelima. Oh iya. Ini font unitnya. Lo 07 hit is error, apa itu? Sebentar, Mister coba masuk lagi ke punya Kevin. Gimana Kevin? 57 hit get track window name hit is not defined. Nah, ini hitnya harus di define dulu Kevin. Coba lihat di bagian code-nya. Ini kan ada hit nih. Sebelum kita masuk ke game loop, Mister di baris ke-52 mendefine hitnya. Hit sama dengan font render. Oke, jadi kita gunakan hitnya itu kita diinisiasi dulu, kemudian kita buat dia menjadi ngerender font yang udah kita tentukan tadi dengan tulisan hit 0 misalnya atau miss 0 dan sebagainya. Kalau langsung ke sini nanti dia nggak bisa, harus ke sini dulu, harus udah diinisiasi dulu di bagian baris ke-52. Punya Kevin udah belum? Coba Kevin. Udah punya Kevin? Udah clear belum? Kalau belum coba di screencast. Check has no attribute font. Apa ini? Scroll back yang mana nih? Coba Mister cek dulu. Hit saya sudah unik. To the bottom. Oke, ini Mister akan coba komen dulu ya. Yang mana sini? Di bagian window bleed ya. We got
Ya jawab punya Fatan sekarang jadinya gimana? Kayak gini Pak. Coba Ya kita lihat. nih Pak. Boleh. Bentar, Mister Aku mau coba spotlight dulu ya. Spotlight dulu. Oh, oke. Oke. Boleh, 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 boleh. Yang lainnya boleh ya, kalau misalnya mau dimodifikasi dan sebagainya silakan supaya bisa lebih unik lagi. Udah bisa ya, Kevin? Oke, good. Ah iya, malah channel kebuka. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan dulu. Ini Mister komen aja biar nggak bingung teman-teman. Hapus aja lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang bagian statistiknya tadi udah, sekarang masuk ke yang bagian kedua sekaligus nanti kita akan coba counter juga. Karena ini berhubungan erat nih. Dia kalau udah sampai bawah, counternya akan naik si missnya, kemudian dia harus dalam bentuk grup. Nah, kalau dengan cara konvensional ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara konvensional. Cara konvensional seperti apa? Berarti kita butuhnya otomatis enemy-nya ada, misalnya kita buat dua dulu ya supaya sebentar punya Mister nge-lag. Oke, sudah kembali lagi. Enemy-nya kita copy aja, misalnya jadi dua, enemy 1, enemy 2 ini ya, misalnya enemy 2. Kemudian ini misalnya tempatnya Mister rubah, yang awalnya ada di tengah sekarang Mister buat misalnya ada di 100 di bagian pojok kiri, bukan pojok kiri, sebelah kiri lah ya, sebelah kiri. Dari width-nya itu 700. Jadi ada di sebelah kiri. Kemudian enemy keduanya ini Mister tampilkan di sini. Ini tadi enemy 1. Mister tampilkan di sini. Ini cara yang konvensional. Kemudian kita buat enemy update. Enemy 1 dan enemy 2 update. 1 dan enemy 2 update. Nah, sekarang kalau ini kita running, seperti yang tadi disampaikan Fatan, kita tinggal kopas-kopas saja. Name apa? Oh, ini tadi yang demonstrasi tadi. Seperti yang disampaikan Fatan tadi. Mister ganti screencast dulu, belum muncul soalnya. Ganti screencast pakai entire screen. Share. Oke. Jadi munculnya kalau sudah di copy seperti tadi, kita ambil enemy 1, enemy 2 dan sebagainya, dia udah muncul 2. Nah, udah sama nih. Sekarang tinggal speednya kita atur. Misalnya atur dia lebih, yang kanan lebih cepat atau yang kedua lebih cepat, yang nomor enemy satunya lebih lambat dan sebagainya. Nah, berarti kita di sini kalau mau seperti itu, ada yang namanya property speed kan. Kita bisa tentukan property speed itu by property yang ada di bagian kelasnya atau langsung kita buat random. Misalnya kayak gini. Enemy-nya di bagian ini ya, di bagian yang kedua ini. Ini kan berarti berhubungan dengan speed-nya ya. Speed-nya bisa kita langsung kita define 2 seperti ini atau kita bisa buat random dalam bentuk variabel. Nah, lebih fleksibelnya sebenarnya dengan menggunakan variabel, di mana variabel ini nanti bisa kita buat sebagai properti yang bisa diakses dimanapun metode yang ada di kelas enemy. Nah, di sini kita akan coba modifikasi ya. Save direction ini udah gak kita pakai, kita hapus aja, kita hapus. Kemudian kita tambahkan di sini speed, karena kita membutuhkan speed yang berbeda-beda nih masing-masing objek di enemy. Nah, kalau udah di define speed di sini, jangan lupa kita pakai property speed itu, variable speed yang parameter speed yang udah kita dapatkan di konstruktor itu sebagai properti kita, sehingga nanti ini kita bisa pasangkan di metode ini sebagai pergerakan sebanyak apa pergerakan dia turun, secepat apa dia turun menuju ke bawahnya. Nah, di sini berarti nanti akan ada tambahan satu lagi argumen yang berisikan speednya. Nah, misalnya ini Mister isikan 2, satunya lagi Mister isikan agak cepat dikit ya, 4 misalnya. Jadi hanya menambahkan speed ini kita bisa mengatur secara dynamic di masing-masing enemy-nya. Ini masih 2 enemy ya. Nah, sekarang kita coba running.
bentuknya. Nah, udah beda kan speednya? Satunya speednya 4, satunya 2. Dia munculnya pun juga random. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke ya. Nah, ini cara konvensional nih. Copy, copy, copy. Kemudian kita kalau punya banyak gimana, Mister? Ada sebenarnya kita gunakan array. Kita bisa manfaatkan array untuk memunculkan ini seluruhnya secara sekaligus dengan hanya beberapa baris code, nggak berjejer-jejer nanti enemy 1, enemy 2, enemy 3, enemy 4, enemy 5 dan seterusnya. Misalnya kalau kita punya 10 enemy misalnya, kita bisa gunakan for untuk mengefisiensikan code kita. Caranya gimana? Nah, ini yang cara konvensional ya. Sekali lagi kita buat dulu, misalnya ini ada 2 enemy, satu lagi lah ya biar kelihatan agak ramai dikit nanti bentuknya. Enemy 3, kemudian yang ini Mister akan taruh di bagian kanan 600, speednya jadi 6. Nah, 3 enemy ini kita buat ke dalam satu bentuk array. Misalnya kita kasih nama enemies. Jadi kumpulan dari enemy-enemy ini kita kumpulkan dalam satu array. Kemudian selanjutnya enemy ini kita tambahkan ke dalam array kita. Append enemy 1. Selanjutnya di sini juga 2. 3 ini 1. 2. Nah, kita append di sini. Kemudian yang tadi Mister sampaikan, kita bisa langsung melakukan perulangan untuk memunculkan semuanya secara sekaligus. Jadi ini yang tadi nanti berjajar-jajar enemy 1 reset, kemudian ada enemy 2 update dan sebagainya. Nanti nggak lagi berjajar banyak, kita hanya gunakan for. Nah, ini Mister akan kelompokkan dulu, ini player sama player, update sama di player update sini, kemudian enemy sama yang ada di sini enemy. Kelompokkan dulu. Nah, oke, biar lebih mudah terbacanya. Nah, sekarang kita gunakan for. Ini Mister nggak akan hapus. Ini Mister akan komen aja supaya nanti bisa terlihat perbandingannya. Enemies in enemy, ini benar-benar cara yang udah kita salah, enemy kok enemies, enemy in enemies. Ini pakai cara yang udah benar-benar kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kita nggak pakai modul apapun, masih menggunakan built-innya punyanya si Python. Kemudian kita panggil enemy. Masing-masing enemy itu punya metode update dan reset. Jadi kita panggil dulu resetnya, kemudian kita panggil lagi enemy update. Nah, ini Mister akan komen supaya terlihat jelas. Jangan lupa tanda kurung buka kurung tutupnya. Nah, setelah itu kita akan coba running. Apakah dia masih sama bentuknya? Apa ada error? Nah, udah kelihatan ya. Udah makin banyak dan dia hanya menggunakan 2 baris update aja. 2 baris, 3 baris ini udah mencakup keseluruhan dari si enemy-nya. Nah, Mister ini screencast-nya pakai yang entire kan? Ya, benar. Balik lagi ke sini, ini yang cara konvensional. Jadi kalau misalnya nanti Mister mau nambah lagi, ya udah tinggal ditambah lagi. Nah, penambahan ini pun juga kita bisa gunakan dengan for ya. Ini kan kalau kita lihat polanya sama ya. UFO-nya sama, sprite-nya juga sama. Paling yang beda di bagian tampilan di awalnya, muncul awalnya. Ini kita bisa random nih. Ya kan, kita bisa random mulai dari size 0 per 2 sampai yang ujung kiri sampai ujung kanan gitu kan ya. Nah, ini yang atasnya juga X-nya sama, kemudian speed-nya juga bisa kita random. Jadi penerapannya misalnya kayak gini, for. Ini masih menggunakan built-in yang sama, nggak ada yang beda. For enemy, jadi langsung kita pakaikan, kita tambahkan di sini. Wait, jangan di situ. Taruh di sini aja ya. Setelah enemies, for 1 in range, misalnya ada 3 ya. Jadi ada 3 enemy. Kemudian kita buat ini, kita masukkan langsung enemy-nya, enemies dot append ini, kemudian kita buat random. Yang pertama ini kan dia mulai dari yang tengah nih. Nah, misalnya kita buat random integer mulai dari 0 sampai 700. X-nya berarti size-nya berapa ya? Size-nya, size yang ini ya. Size ke width yang X, size 0.
dikurangi sprite width. Width-nya berarti yang ke 0 juga. Random integer 0 sampai ini. Oke, habis itu yang bagian ininya, speed-nya kita random juga. Random dari 2 sampai berapa tadi? 6 misalnya. Oke. Nah, ini udah nggak perlu kita nggak dibutuhkan lagi ini karena udah langsung di append di sini. Enemiesnya langsung append di sini, kemudian ini enemy-nya. Jadi yang ini pun juga ya nggak dibutuhkan lagi. Kalau kita masih menggunakan for semuanya ya, kita masih menggunakan cara konvensional biasa, nggak ada kita pakai cara yang objek apapun yang nggak kita pakai, masih cara biasa. Nah, setelah itu udah dapat semuanya, sekarang kita coba cek apakah masih bisa berjalan normal, apakah ada yang error. Nah, masih jalan normal ya, sama gambarannya. Dan ini lebih efisien dibandingkan dengan yang tadi. Ini cara konvensional, sama-sama cara konvensional, kita bandingkan dengan penggunaan modifikasi dengan loop. Satunya lagi tadi yang satu-satu, kita buat satu-satu. Hasilnya sama Mister, sama, nggak ada yang beda. Cuman lebih ke arah kitanya nggak capek. Jadi kita udah menerapkan dry, don't repeat yourself. Jadi udah gini aja, dibuat seperti ini. Ya, kebayang ya? Ini yang cara konvensional nih. Nah, sekarang cara yang pakai sprite. Jadi ada modul sebenarnya di dalam Pygame ini, ada modul sprite. Nah, kita import dulu from pygame.sprite sprite import. Ada dua yang akan kita gunakan kalau kita gunakan group. Yang pertama adalah class sprite, yang kedua adalah class group. Dimana class sprite ini nanti kita akan pakai sebagai inheritance, ya, sebagai parent dari game sprite. Kenapa? Karena group ini akan menerima sprite yang dia menggunakan kelas sprite ini, nggak sembarangan kelas yang seperti ini ya. Ini kan game sprite yang kita custom biasa, belum ada inheritance-nya sama sekali. Dia nggak akan bisa masuk ke dalam object group karena dia syaratnya harus dalam bentuk object sprite juga. Nah, untuk menggunakan object sprite dan group ini, maka di sini kita perlu menurunkannya ke dalam parent kita, yaitu game sprite-nya. Nah, jangan lupa karena kita butuh semua konstruktornya dan sebagainya, kita buat dia turunannya juga masuk ke dalam sini konstruktornya. Kita buat super init. Nah, sebagai salah satu cara kita untuk menurunkan semua properti, semua metode yang ada di dalam konstruktornya si sprite-nya. Oke, ini yang cara kedua ya. Nah, sampai sini kita akan lanjutkan ke bagian bawah. Yang ini nggak ada yang berubah nih, sama, nggak ada yang berubah. Kita nanti playernya udah otomatis nanti juga akan menjadi object sprite. Ini juga sama, enemy-nya juga menjadi object sprite karena dia menurunkan dari game sprite ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Ini yang cara pertama tadi. Nah, yang cara yang kedua berarti nanti kita di bagian enemy-nya ini, di enemies-nya kita akan pakai, kita buat enemies. Ini Mister akan kasih keterangan cara konvensional. Kemudian yang cara keduanya ini enemies sama dengan group. Nah, sekarang Mister akan coba komen ya yang bagian enemiesnya, yang cara konvensional supaya nggak tabrakan nih. Nah, setelah itu group ini nanti akan kita isi dengan menggunakan for i in range juga, sama. Jadi kita akan mengulang supaya dia nanti ditambahkan ke dalam grup sebagai kontainernya si enemy. Untuk menambahkannya kita bukan menggunakan append lagi. Kalau yang append ini kan cara konvensional. Kita akan kasih lagi tanda cara konvensional. Kita akan komen. Nah, di sini kita gunakan add enemy dan sebagainya. Nah, ini udah inheritance dari si parentnya, dimana parentnya tadi udah kita buat dia menurunkan mendapatkan turunan dari object sprite yang kita panggil di modul sprite punyanya Pygame. Balik ke sini. Nah, ini tadi kita buat random semuanya sama. Nah, terus di sini nanti lebih mudahnya apa? Pada saat kita melakukan pemanggilan, jadi dari sini masih sama ya, kurang lebih masih sama for-nya.
Bedanya lebih ke arah di bagian fungsinya, ini append, satunya lagi add. Kalau yang ini dia array, satunya lagi dia sebagai container group. Nah, nanti pemanggilannya di sini yang akan lebih mudah. Kalau ini yang cara konvensional, nanti untuk yang di bagian sprite-nya tadi kita manggilnya cukup gini. Enemies dot update. Sorry, satu lagi yang atasnya. Enemies dot reset. Jadi semuanya itu udah langsung muncul di gambar tanpa kita mengulangi seperti ini ya, melakukan perulangan for dan sebagainya. Berapapun jumlah yang dimasukkan di dalam kontainer enemies, enemy-nya berapapun nanti akan langsung dimunculkan dengan perintah seperti ini. Enemy reset untuk memunculkan di bagian layarnya, enemy update untuk membuat dia bergerak secara otomatis. Nah, sekarang kita coba cek apakah berhasil juga dengan menggunakan reset, menggunakan sprite. Oh, grupnya nggak ada reset. Oke, kita cek dulu. Ini grup ini kan tadi sudah masuk ke dalam. Oh, sorry. Ini untuk menampilkannya kita nggak menggunakan metode reset ya. Maaf. Menggunakan draw. Draw, kemudian kita gambarkan di mana? Di window. Jadi kita gambarkan seluruhnya dengan menggunakan draw, fungsi draw, bukan menggunakan fungsi yang ada di sini, bukan menggunakan metode update atau reset yang ada di sini, tapi kita gunakan metode yang turunan langsung dari sprite-nya untuk menggambarkan si objek sprite-nya. Ya, back ke sini ya. Tadi Mister mengganti ini dari yang awalnya reset menjadi draw. Karena ini udah kita masuk ke dalam objek sprite ya. Ingat ini container sprite. Apa kabar sih? Nah, sudah berhasil dan dia dapat ini nih, kayaknya random integernya di bagian ininya tinggi nih, 6 apa berapa ini. Nah, kurang lebih sama ya. Jadi tergantung dari teman-teman. Kalau Mister lebih enak dengan menggunakan si sprite. Kenapa? Karena kita nggak pusing lagi untuk membuat perulangannya pada saat kita memanggil. Jadi kita cukup menggunakan enemies update. Tapi kalau teman-teman menggunakan enemy reset, boleh, nggak ada masalah. Silahkan. Nah, ini Mister akan coba kelompokkan. Yap, gimana? Patan? Boleh lihat itu pada enemies add. Atau boleh desain nggak Pak? Yang mana? Bagian enemies add itu Pak. Yang enemies add. Yang bagian ini ya? Nah, ini. Oke. Oh, ya. Ntar ini kayak kepanjangan nih. Nah, udah. Jadi kita bedanya sama seperti ini, nggak ada bedanya sama yang append, cuman kita pakai satunya lagi yang add kalau yang pakai container, kalau yang pakai array kita pakai append. Semoga terbayang. Jadi yang awalnya kita satu-satu, kemudian kita meningkat menjadi for, lumayan efisien. Nah, sekarang kita buat dia menggunakan sprite, lebih efisien lagi pada saat kita memanggilnya. Jadi perbedaannya kelihatan ya. Mulai yang pertama dia harus satu-satu, manggilnya juga satu-satu. Kemudian kita coba naik tingkat dengan menggunakan for, perulangan, baik dia mendefine-nya, kemudian append-nya atau menambahkannya. Setelah itu di bagian bawahnya kita juga gunakan for-nya. Satu-satu kita panggil enemies-nya, jadi objek grupnya. Nah, grupnya ini bisa jadi dua. Yang pertama kita pakai array semuanya, atau satunya lagi menggunakan grup kontainernya si punyanya modul sprite. Nah, ini boleh mau dipakai yang manapun, gak ada masalah. Kemudian nanti perbedaan signifikannya ada di bagian pemanggilannya. Pemanggilannya tidak terlalu Oke, Ezra. Kenapa Ezra nih laptopnya tiba-tiba mati? Tadi sampai mana? Oh ya, jadi sampai ke bagian pemanggilannya kita cukup memanggil nama enemy-nya, tapi menggambarnya tidak pakai reset lagi. Kalau yang tadi for yang pertama tadi kita masih gunakan update dan reset ya metodenya, metode update dan metode reset. Reset untuk menggambarin, update untuk yang memperbarui posisi dari si musuhnya.
dipanggil dua-duanya dalam for. Nah kalau ini enggak, kalau pakai yang si enemies container kita pakai yang group container yang punyanya sprite, kita langsung gambar menggunakan fungsi draw enemies dot draw karena udah menjadi grup kontainernya sprite. Kemudian tinggal kita update dengan menggunakan metode yang sudah ada. Metodenya si apa ini? Enemy ya. Enemy tadi kan ada kan? Nah, enemies update. Sampai sini clear? Boleh Gimana, minta Fatan? bantu, Pak? Ke bawah? Ada yang terjadi, Pak. Udah nggak jadi? Aman? Ya, ada yang terjadi, Pak. Gak ada yang terjadi? Maksudnya? Nggak Ada muncul yang apa-apa? terjadi. Coba di Ada screen, error, Pak. coba di screencast. Mister mau coba cek. Modulnya udah dipastikan diimpor ya. Kelasnya dipastikan diimpor. Jangan sampai nggak lupa diimpor. Kalau lupa diimpor dia nggak jalan. Karena kita gunakan modul baru, modul di dalam Pygame yang namanya sprite. Kemudian kita pakai objek group dan sprite. Ya udah itu. Oke, errornya apa tuh? Enemy object has bentar ketutup tulisannya. Has no attribute sprite.g. Dia ada di baris ke berapa nih? Line 100. Bentar, line 65. Mana line 65? Coba scroll ke bawah. 65. Enemies at enemy. Ini speednya mana? Ini speednya masih sama ya, nggak ditambahin speed sama Fatan. Coba scroll. Enemy-nya pakai speed nggak? Pakai speed yang beda apa speednya dibuat sama Fatan semua ini? Kalau tadi Mister nyontohinnya pakai speednya beda. Saya pakai speed yang sama sih, Pak. Sama semuanya. Oke. Harusnya sih enemy size udah oke sih. Coba di bagian ininya, di bagian enemy-nya coba ke atas, kelas enemy-nya gimana? Kelas enemy-nya sama kelas game sprite-nya. Apakah sudah diturunkan semua konstruktornya menggunakan super init? Coba scroll ke atas, Fatan. Kalau dari pemanggilan add-nya udah oke, udah benar. Untuk menambahkan ke dalam kontainer. Menambahkan dalam kontainernya nih ya, sama ya. Enemy, kemudian nama dengan parameternya. Nah sekarang coba Mister mau cek di bagian atas itu ada nggak untuk inisiasi konstruktor super initnya. Karena kita masih menggunakan yang sprite ya. Sprite ini kita perlu memanggil konstruktornya supaya kita bisa mendapatkan seluruh turunannya. Ini sepertinya punyanya turunannya sprite nih. Dia nggak punya atribut sprite underscore g, ini kayaknya konstruktornya. Kalau dilihat dari bentuk tulisan ininya ya, tulisan apa ini, nama variabelnya ada underscore di depannya. Coba bisa scroll ke atas, Fatan. Ini sudah scroll paling atas, Pak. Nah, kok punya Mister nggak gerak nih? Sebentar. Punya Mister nge-lag apa? Wait. Oke. Nah, itu dia. Wait. Game sprite, ke arah game sprite. Nah, itu dia. Baris ke-14, Fatan belum menginitiate di bagian konstruktornya. Super konstruktornya perlu kita initiate ya, Fatan. Dikasih super kurung buka kurung tutup dot init. Itu di baris ke-14 ya. Di dalam sprite parent kita, game sprite-nya. Ya di enter situ super. Masih ingat kan ya, ini gunanya untuk membuat kita mendapatkan initnya di sampingnya, di sebelah kanannya, bukan di dalamnya. Oke, titik underscore init. Kemudian kurung tutup. Jadi di sini kita untuk mendapatkan seluruh konstruktornya, termasuk yang itu sprite underscore g, itu kayaknya itu bentuk konstruktor itu. Konstruktor dari modulnya. Sekarang coba di running lagi. Harusnya sih udah oke ya. Apakah ada error? Nah, udah oke ya. Jadi jangan lupa dia ada konstruktornya ya. Konstruktornya dipanggil semuanya. Saat kita menurunkan objek kelas, kalau kita ingin mendapatkan seluruh argumen, seluruh properti, seluruh parameter, seluruh properti dan sebagainya,
kita gunakan super initnya. Jangan lupa itu dimasukkan ke dalam parent kita supaya nanti anak-anaknya kita, maksudnya inheritance kita itu dapat semuanya juga. Oke, sampai sini udah clear ya? Berarti semuanya udah muncul. Dengan mau pakai sprite atau mau pakai cara konvensional, monggo, silahkan yang mana. Nah, sekarang Mister akan coba fokus ke yang cara pakai sprite ya, supaya teman-teman bisa ada tambah pengetahuan lagi juga, bisa bereksplorasi lagi. Kalau tadi cara konvensionalnya, Mister akan hapus semuanya ya, supaya nggak bingung kebanyakan yang di komen nanti. Jadi cara konvensionalnya bener-bener nggak ada yang ditambahkan di dalam objeknya, nggak ada kita import modul apapun. Pokoknya cara konvensional hanya pakai for sama pakai array dan sebagainya. Kita gunakan itu. Nah, sekarang kita gunakan yang cara menggunakan cara yang pakai modul sprite aja, supaya dapat ilmu baru juga, teman-teman juga bisa mengeksplorasi lebih. Nah, sekarang ini Mister hapus yang bagian ininya, cara konvensional yang satunya juga Mister hapus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam score, karena ini berhubungan dengan enemy ya. Skornya ini ada dua, score hit sama score miss. Score miss ini ketika dia menyentuh di bagian paling bawah. Nah, itu terkait dengan metode update kan ya. Nah, metode update di sini berarti nanti ada ketentuan lain nih. Selain dia disuruh naik ke atas atau di random nanti disuruh turun dari atas, kita juga perlu menambahkan skornya yang di bagian miss-nya. Karena kan aturannya ini kan, ketika dia ada di bawah, mana skornya? Nah, ini untuk yang miss-nya, ketika dia ada di bagian bawah, dia akan meningkatkan nilai miss-nya. Loh, kok nggak ada di sini? Oh, di bagian PowerPoint tadi ya? Di bagian PowerPoint tadi. Kita coba masuk ke PowerPoint-nya. Nah, ini add statistic counter for missed enemies. Jadi ketika dia ada enemy-nya yang masuk ke bagian bawah, menyentuh bagian bawah, dia akan meningkatkan skornya. Nah, di sini kita buat dulu skornya. Misalnya miss score. Berarti ketika dia sampai bawah ada penambahan, kita bisa gunakan ini ya. Plus sama dengan 1. Jadi incrementnya adalah 1. Nah, jangan lupa miss score ini harus kita define dulu ya di bagian awalnya, di bagian main code kita. Misalnya kita buat di mana nih? Sebelum font ya, sebelum font. Nah, ini dia. Miss score sama dengan 0, kita define di awal. Nah, di sini langsung kita buat di bagian miss-nya ini kita isi sebagai miss score. Variabel miss score-nya kita masukkan di sini. Jangan lupa ini ada, kita gunakan literal string f supaya kita bisa gabungkan antara variabel ya kan dengan tulisan string biasa. Dan cara penggabungannya variabelnya itu mana tadi? Nah, ini dia. Kita gunakan kurung kurawal ya, curly bracket. Kurung kurawal. Bukan kurung kotak. Kurung kurawal, kemudian nama variabelnya yang kita ingin tambahkan. Ya 0 ya. Dan ini juga nanti akan munculnya 0 harusnya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian sini lagi, melanjutkan yang di bagian update, kita coba cek dulu apakah miss score ini udah bener nilainya sama dengan 0 pada saat kita running. Oke ya, masih sama ya, masih benar ya. Berarti dia udah oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini terlihat nih error ya. Local variable miss score reference before assignment. Kenapa? Karena kita nggak ada assign miss score sama sekali nih di bagian sini update. Bukan lokalnya juga nggak ada, di globalnya pun nggak ada. Nah, sekarang kita kebutuhannya adalah akan mengupdate miss score yang ada di bagian main code-nya. Jadi secara umum ya, secara global code-nya. Oke, kebayang ya sampai sini ya. Dia istilahnya dibuat public variable atau global variable. Nah, untuk membuat itu, kita perlu mendefine di bagian method ini, kita define menjadi miss score-nya global variable, yaitu dengan menambahkan operator global, kemudian kita panggil variable miss score-nya. Jadi nanti ketika ini bertambah, maka miss score yang ada di main code-nya itu juga akan bertambah. Mana tadi? Nah, di sini akan bertambah juga. Oke, kebayang ya sampai sini ya. Miss score-nya di sini akan bertambah dan juga miss score-nya yang di sini pun juga akan bertambah. Sekarang kita coba cek apakah betul bertambah. Kita print dulu di sini. Miss score. Miss score.
Kita cek dulu. Kita coba running. Lihat. Awalnya 0, 3, 4, 5, nah 6, 7, 8, 9, 10. Udah nambah ya. Di konsol lognya udah berhasil nambah. Oke, nambah ya. Sampai sini ada yang masih ada yang gagal nggak nambahnya? Di bagian konsol log ya, kita lihat di bagian konsol log dulu. Karena tadi Mister ngeceknya pakai print. Nambah ya, ini sudah sampai 39, 40 dan sebagainya nih. 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan seterusnya. Sampai sini sudah clear semua? Udah nambah semua, berhasil? Nah, sekarang pertanyaan Mister, kalau udah berhasil, kenapa kok miss-nya ini nggak nambah, masih 0? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang bisa benerin langsung? Kenapa kok bisa 0, Mas Yan? Ini udah nambah loh padahal miss score-nya, udah sesuai. Jadi miss score yang ada di sini kita panggil di dalam game loop kita itu nambah. Dia akan ditambahkan oleh metode yang di bagian update-nya. Nah, oke. Sampai sini kira-kira kenapa kok miss-nya kok masih sama dengan 0? Ini udah bagian terakhir statistiknya. Wih, it's important. Oke, Kevin, Dharma. Kevin juga live. Oke, yang lain gimana? Kenapa kok miss-nya 0? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba diingat-ingat, direview lagi yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari. Apa yang perlu diperbaiki dan kenapa kok bisa dia 0? Fatan? Pak. Yap. Saya mau itu sih, mau minta bantuan aja sih, Pak. Mau apa? Boleh bantu Pak. Yap. Cara itu masing-masing endominya itu geraknya itu kecepatannya beda. Oke, berarti mau pakai speed ya. Kalau mau pakai speed ya, berarti konstruktornya ditambahkan speed dulu. Oke, parameternya yes, betul, tambahkan speed di situ. Ini Pak. Yap, kemudian di bagian ini diganti jadi speed ya. Iya, bener. Tapi self ya, self speed, bukan speed doang. Nanti kita perlu define propertinya. Saya lupa tambahkan itu tadi Pak. Oke. Yang atasnya juga sama ya. Yang di propertinya juga disesuaikan dulu, Fatan. Itu kan self direction tuh nggak penting tuh, hapus aja. Diganti punyanya property speed. Jadi apapun itu yang akan digunakan bersamaan di kelas, kita define sebagai property. Cara ini hapus aja Pak. Hapus. Kemudian kita ganti yang punyanya property speed. Kan direction udah nggak kita pakai lagi. Kita ganti dengan property speed-nya. Property speed-nya gimana? Ya, oke. Good. Self speed sama dengan lanjut itu Pak. Sama dengan speed. Sama dengan parameter speed yang tadi kita tentukan. Yang Randin tadi untuk mendefine ini di parameternya yang pada saat kita panggil di enemy-nya. Di enemy-nya itu yang pada saat kita di ininya ya. Itu dulu tekanan di sini ya Pak. Yang di main code-nya, mana main code-nya? Ya, di situ. Koma, Randin, tambahin speed-nya kan. Dia di bagian terakhir kan setelah XY. Speed itu di bagian terakhir. Nah itu terserah itu berapa speed-nya. Saya hapus ini ya Pak. Yang mana? Ya, hapus saja. Kalau nggak itu kan yang cara konvensional biasa tuh. Yang enemy-nya aja, playernya jangan. Oke, lucu ya. Jadi itu masih sama itu dapatnya ya angkanya. Perbedaan kecepatannya. Kecepatannya masih sama. Udah bener belum di Randin itu, Randinnya? Apakah kebetulan sama semua? Coba running lagi. Coba lagi ya. Kok pas banget, sama banget. Nah, tadi berarti kebetulannya kok pas banget ya. Oke lah. Nah, ada ya, dapat ya. Biasa sih Pak, tapi kebetulan. Iya. Nah, sekarang coba. Terima kasih ya Pak. Sip, sama-sama. Sekarang yang tadi pertanyaan Mister terakhir terkait dengan skor, kenapa kok miss-nya masih nggak bisa bergerak? Yang bergerak di bagian ininya doang. Karena fontnya enggak update. Ya, fontnya nggak update. Terus caranya buat bisa diupdate gimana? Ya bener, fontnya nggak update. Coba itu Pak.
Tapi saya gak pernah tahu gimana caranya. Oke, konsepnya udah dapat ya Fatan ya. Teman-teman juga sama ya. Karena fontnya nggak diupdate. Kita lihat di sini. Mana sih yang bagian font, yang mendefinisikan font, yang mendefine font? Ini loh. Pada saat kita ngerender, ya kan? Kita akan mendefine tulisannya kan? Jadi ini harus kita update. Kalau kita mau update, jangan ditaruh di luar game loop. Masukkan cut, masukkan di dalam sini. Sebelum window bleed ya. Nah, ini. Masukkan di sini, kemudian ini kita kelompokkan aja biar enak. Nah, jadi nanti dia akan mengupdate tulisan dari yang ada di sini yang udah kita define. Apalagi dengan yang ada menggunakan variabel ini nih. Nah, ini akan selalu diupdate. Nanti ini hitnya, kenapa Mister langsung taruh sini juga? Nanti juga akan terupdate. Harus diupdate karena kita terkait dengan saat pelurunya kita tuh kena si musuh, maka hitnya akan nambah. Kan gitu ya, konsepnya sama seperti miscore. Nah, kalau udah kayak gini, harusnya miscore nanti akan sama dengan yang di konsol lognya ini, di bagian terminalnya. Sekarang kita coba running. The last one nih. Ini 0 ya masih. Nah, kan udah sama ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, sama ya. Jadi, karena tadi kita masih naruh di bagian atas. Belum kita define. Karena tadi kita masih buat statis kan. Pokoknya muncul aja. Nah, kalau kita mau buat dia dynamic, jangan lupa apapun yang bentuknya dynamic, taruh di game loop. Enggak cuman font ya, apapun itu, image, sprite dan sebagainya. Pokoknya yang dia bersifat dynamic taruh di bagian game loopnya. Tapi kalau dia misalnya cuma munculin you win, you lose, nah itu bisa kalau misalnya mau ditaruh di atas. Jadi kita cukup nganggil sekali, habis itu sudah selesai kan si gamenya. Kecuali kalau dia masih ada hubungannya sama perubahan yang dynamic. Oke, sampai sini udah clear ya. Berarti miss-nya udah bisa bergerak semuanya. Tinggal nanti di bagian ketiga, hari ketiga, kita akan coba buat peluru dan dia akan berhubungan dengan collision, kemudian nambah ke skornya, skor hitnya ya maksudnya ya. Dan collision sama playernya juga. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini udah sama nih. Skor miss-nya dengan yang ada di sini. Aman ya, Patan? Clear? Boleh lihat kode itu Pak, tambah skornya Pak. Sebentar, Mister ganti ke yang ini dulu. Biar nggak hilang-hilang. Stop share. Ganti ya ini. Oke, ini ya. Tadi Mister nurunin ini yang ada di atas diturunin ke bawah, dimasukkan ke dalam game loopnya. Ini dia. Ini di mana Pak? Yang tadi variabel hit, variabel miss yang akan kita buat dia dynamic perubahan skornya, Mister masukkan ke dalam game loopnya. Kalau tadi kan kita ada di atas nih, di sebelum game loop. Nah sekarang Mister taruh di bawah. Tujuannya apa? Sama yang tadi Fatan sampaikan, kita akan update fontnya, render fontnya, bukan fontnya ya, tapi lebih ke arah render fontnya mungkin maksud. Yang saya mau lihat itu Pak, variable missed score ya Pak. Cara menambahkannya. Oh yang ini maksudnya top yang globalnya, global miss score-nya yang diupdate. Jangan lupa ini dibuat global ya. Kalau nggak dibuat global, dia miss score yang di bagian main code-nya nggak ada, nggak akan bisa jalan. Terima kasih Pak. Oke, coba sekarang coba di running. Ya Patan clear belum? Tunggu Pak, saya mau tambahkan dulu. Yang lainnya gimana? Udah clear semuanya? Miss score itu kita buat global variable ya, supaya bisa terbaca oleh semuanya. In game-nya nanti bisa dapat semuanya. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam variabel yang kita ingin kayak apa? Tulisan statistik yang kita inginkan, yaitu di bagian miss-nya. Kita gunakan kurung kurawal atau curly bracket untuk membuat atau mengakses variabel miss score-nya.
karena kita ini variabel miscore-nya itu akan langsung dipakai di bagian rendernya, maka kita butuh initiate di awal. Ya, kita butuh initiate di awal. Kalau kita nanti bisa pakainya setelah dia nambah, kita nggak perlu initiate sebenarnya. Tapi karena ini kebutuhannya dipakai di awal misnya, maka kita harus initiate sebelum ngerender fontnya tadi, ngerender tulisannya. Oke, yang lainnya gimana? Jonah, Deo, gimana? Boleh lihat kode bawah enggak, Pak? Yang bawah, yang mana nih? Sini. Yang ini ya, window bleed-nya. Yang itu, Pak, font render. Oh, ya font render itu, Pak. Ini. Oh, pakai font render ya. Yang miss ya, bukan yang hit ya. Yang hit masih 0, masih belum kita apa-apain karena counternya masih belum ada. Jadi biarkan aja 0 dulu karena nanti itu akan berhubungan sama yang tembakannya punyanya si player. Kalau dia mengenai si enemy-nya maka dia akan nambah. Karena ini masih belum ada tembakannya, jadi kita buat 0 aja dulu. Jadi kita masih misinya di bagian miss score-nya saja. Oke, yang lainnya gimana? Farhan, Deo, Jonah, gimana, clear untuk code-nya dan pemahaman terkait dengan alurnya dan step by step-nya ya. Tadi kita juga sudah mulai dari yang paling sederhana, kemudian efeknya apa, ternyata repot, kita buat naik tingkat jadi for. Kemudian pada satu manggilannya ternyata juga harus pakai for lagi. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi dengan menggunakan modul sprite. Nah, akhirnya itulah yang kita akan coba pakai untuk ke belakangnya. Jadi ada satu pelajaran baru terkait dengan penggunaan modul sprite yang mulai kita implementasikan nih. Nanti kedepannya kalau misalnya ketemu dengan grup-grup lagi, grup enemy, entah itu grup gak hanya enemy ya, misalnya kayak item, grup enemy yang punya karakteristik sama, gabungin aja dengan menggunakan sprite. Jadi kita manggilnya pun juga enak, cara ngedrawnya pun juga enak, gambarnya enak, gak perlu kita panggil per masing-masing reset atau update, itu enggak. Kita langsung panggil aja satu grup itu suruh update. Nanti dia udah masing-masing punya kelasnya sendiri, punya metodenya sendiri, punya speednya sendiri, propertinya sendiri, nggak kecampur, nggak repot kita pakai for, jadi lebih efisien lagi. Cuma satu baris kita panggil pakai draw, satu baris juga kita panggil pakai update-nya, udah kelar. Oke, sampai sini clear semuanya. Fatan gimana? Udah aman? Aman, Pak. Aman ya. Oke, kalau yang lainnya Farhan, Deo, Jonah sudah clear? Nanti Mister akan tetap bagikan kondisi code kita terakhir ini. Nah, nanti kita akan pakai untuk di pertemuan berikutnya untuk masuk ke bagian collision, tembakannya si player, skornya hit dan sebagainya. Kita akan coba masuk ke bagian yang minggu ketiga bab ketiganya di minggu yang selanjutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Jonah, Deo, Farhan, Fatan? Kalau teman-teman mau memodifikasi silahkan ya. At least minimum requirement-nya kayak yang udah kita buat sekarang ini. Kayak Fatan tadi udah memodifikasi yang lainnya, boleh silakan. Musuhnya mau ditambah jadi 5, 6, 7 boleh. Asal bisa dimainin, dan ntar jangan sampai kalah terus nanti gara-gara musuhnya kebanyakan. Oke ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Clear? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Mister akan sedikit nge-wrap up apa yang udah kita lakukan. Jadi kita udah menggunakan memenuhi 3 syarat ini untuk di bagian day ke-2-nya. 3 syarat ini ya. Yang pertama kita udah berhasil membuat enemy class dengan metodenya yang baru. Kemarin kita masih pakai metode lama yang menggunakan direction ya. Sekarang kita rubah karena kita butuh speed nih. Masing-masing enemy punya speed masing-masing, punya sendiri-sendiri. Dimana nanti kita bisa gunakan random untuk mendapatkan atau meng-assign nilai speednya. Setelah itu kita juga berhasil membuat metode yang baru, memodifikasi model update-nya, metode update-nya dengan dia turun ke bawah, kemudian ketika udah sampai di bagian bawah dia akan kembali ke atas secara random,
kanan kirinya, dan akan meningkatkan miss score-nya untuk bagian statistiknya, dimana dia akan selalu diupdate pada saat di game loop-nya. Kok lompat-lompat ini? Oke, pada saat di game loop-nya ini dibagi ke 83 untuk mengupdate nilai dari miss score-nya. Berhubung miss score-nya ini bersifat global atau kita akan pakai untuk assign seluruhnya, bisa terbaca seluruhnya, maka kita buat dia variabelnya dalam bentuk global dengan menggunakan operator global di method untuk update-nya, sehingga nanti dia akan langsung terupdate. Dan terakhir kita gunakan sprite, modul sprite untuk mempermudah kita dalam membuat grup kontainernya. Kita buat enemies dan menambahkan masing-masing enemy yang kita render dengan cara kita create dengan cara looping dengan menggunakan beberapa metode yang sama-sama ya. Kayak ini misalnya ada random integer dan sebagainya yang udah kita pelajari juga. Kemudian kita panggil dengan enemies draw dan enemies update. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Aman ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar kelas, silakan hubungi Mister. Boleh via WA, Instagram dan sebagainya. Nanti jangan lupa sertakan screenshot supaya Mister bisa tahu di bagian mananya yang mengalami error atau kendala. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama untuk membahas terkait dengan shooter game di yang part ketiga. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah bergabung bersama Mister untuk belajar terkait dengan shooter game yang part kedua pada malam hari ini. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Satu.